Salam, saudara-saudaraku yang kekasih. Jumpa kembali dengan saya, Pendeta Naik Tumorang. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita masuk pada Minggu Advent yang ketiga. Kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa yang baik, kami bersyukur kepada Tuhan yang memberikan waktu bagi kami untuk kami dipersekutukan di dalam firman Tuhan yang akan kami dengarkan untuk memberikan sukacita kepada kami pada Advent yang ketiga ini. Mari Tuhan, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, penuhi kami dengan sukacita-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada Advent yang ketiga ini, kita ambil dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai dengan ayat 24. Demikian sabda Tuhan. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagimu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, kita bersukacita dan mengucapkan syukur kepada Tuhan, karena pada hari ini sampailah kita ke Minggu Advent yang ketiga. Kita berterima kasih karena Tuhan menyertai hidup kita. Dia menjaga, memelihara, dan memberkati kita. Dia memberikan kita melewati hari-hari di dalam semua kegiatan kita. Baik hari-hari yang penuh dengan sukacita, demikian juga hari-hari yang penuh duka cita. Saudara-saudaraku yang kekasih, menyambut kedatangan Tuhan, tentu fokus pikiran kita yang paling utama adalah bagaimana kesiapan diri kita. Bagaimana kita ketika Tuhan datang melawat, bahwa kita telah bersedia, bahwa kita akan menyambut Dia dengan sukacita, dan kita menyambut Dia dengan ketulusan hati kita, dan kita menyambut Dia dengan puji-pujian dan sorak-sorai. Kedatangan Tuhan adalah sesuatu yang menggembirakan bagi setiap orang yang telah merindukan Dia, menantikan Dia, menerima Dia. Kedatangan Tuhan itu adalah sukacita, karena Tuhan akan memberikan upahnya kepada setiap orang yang percaya. Itu sebabnya kedatangan Tuhan ini merupakan sesuatu yang akan membahagiakan kita, karena kita telah lama menantikan Dia dan telah merindukan agar kita bersama-sama dengan Dia selama-lamanya. Tetapi Bapak dan Ibu, saudara-saudara, di dalam hidup kita di dunia ini, kita masih bergulat dengan berbagai hal, dengan kesibukan kita, dengan aktivitas kita, dengan emosional kita, baik sukacita ataupun
duka cita yang kita alami setiap saat. Menantikan Tuhan. Oleh teks dari 1 Tesalonika pasal 5, dimulai dari ayat yang ke-16, dikatakan hendaklah kita bersukacita. Sukacita itu harus kita pelihara meskipun kita berada di tengah-tengah situasi yang menjengkelkan kita. Situasi yang tidak mengenakkan perasaan kita. Situasi yang membuat kita sebetulnya justru di dalam kesulitan-kesulitan. Tetapi teks ini mengatakan, hendaklah engkau bersukacita. Mengapa kita bersukacita? Karena titik fokus kita adalah kedatangan Tuhan, bukan situasi tinggal di dunia ini. Jikalau fokus kita di dunia ini, tentu kita hanya senang ketika hidup bahagia, ketika hidup berkecukupan, ketika hidup di dalam kemewahan, ketika hidup tanpa masalah dan kesulitan-kesulitan. Tetapi kita harus paham bahwa kita tidak akan hidup selama-lamanya di dunia ini. Dunia ini hanyalah tempat kita sementara saja. Kita memiliki keyakinan, kepercayaan bahwa tempat kita adalah di sorga. Sebagaimana Yesus Kristus mengatakan, aku pergi untuk menyiapkan tempat bagimu. Bapak, Ibu, saudara-saudara, karena fokus kita adalah hidup bersama dengan Allah di dalam kerajaannya, maka kita tidak boleh dikalahkan oleh kesulitan-kesulitan di dunia ini. Kita tidak boleh dilemahkan oleh situasi-situasi yang sekalipun akan membuat kita galau, membuat kita susah dan menderita. Itu sebabnya dikatakan, engkau hendaknya bersukacita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, bersukacita itu membuat kita dapat tertuju kepada Allah. Tertuju kepada kebahagiaan berkumpul bersama Allah. Dan sekaligus bersukacita itu memberikan keteladanan kepada orang-orang lain bahwa kesulitan-kesulitan yang ada ini bukanlah yang utama yang akan memberikan kita kebahagiaan atau penderitaan. Di dunia ini hanyalah bagian dari aktivitas yang akan kita tinggalkan. Dan tidak boleh ini menjadi fokus untuk kehidupan kita. Sekalipun kita susah, tetapi jangan tunjukkan kesusahanmu itu kepada orang lain. Engkau harus tetap bersukacita. Kalaupun engkau susah, ini yang dikatakan oleh teks, tetaplah berdoa. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, doa itu adalah sesuatu penyampaian kepada Tuhan tentang segala hal yang kita rindukan, tentang segala hal beban hidup kita, tentang segala hal kesulitan-kesulitan kita. Dan hanya kepada Tuhanlah kita dapat menyampaikannya. Dan hanya Tuhanlah yang dapat mendengarkannya dengan seksama dan berbelas kasihan kepada kita. Setiap ada kesulitan-kesulitan, mari kita sampaikan kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan, menyampaikannya. Setiap ada perencanaan, kita berdoa kepada Tuhan. Setiap ada kebahagiaan kita sekalipun, kita sampaikan semua kepada Tuhan. Karena doa itu adalah benteng terakhir di dalam iman kita, yang merupakan pengharapan kepada Allah, bahwa Allah bersedia mendampingi hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, selanjutnya teks ini mengatakan mengucap syukurlah. Bapak, Ibu,
Hidup ini adalah sesuatu syukur kepada Tuhan. Karena tidak ada seorang pun yang mampu memperpanjang umurnya 1 detik jikalau Tuhan tidak berkenan kepada dia. Jadi hidup itu harus mengucapkan syukur. Hidup itu bukan dipandang dari apa yang kita peroleh di dunia ini, sehingga kita bisa mengucapkan syukur. Bukan karena kita memiliki, sehingga kita memiliki syukur. Bukan sesuatu keberhasilan dan kesuksesan, sehingga kita mengucapkan syukur. Tetapi mengucapkan syukur itu adalah karena Tuhan masih memberikan kita hidup dan berkesempatan melakukan kehendak-Nya di dunia ini. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Artinya ketika kita senang, tetap kita puji Tuhan. Ketika kita susah pun, tetap puji Tuhan. Mengucap syukur. Karena di balik kesulitan pun, Tuhan tidak pernah melepaskan pegangannya dari kita. Kadang-kadang kesulitan itu hanyalah bagian untuk kita dapat mengintrospeksi diri dan kemudian berharap kepada Tuhan. Kesulitan itu adalah bagian yang mengembalakan kita agar kita terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi mengucapkan syukurlah. Ketika engkau senang, mengucapkan syukur kepada Tuhan. Ketika engkau susah, mengucapkan syukur kepada Tuhan. Semuanya ini kita lakukan karena sekali lagi fokus kehidupan kita bukan dunia ini, tetapi fokus kehidupan kita adalah kedatangan Tuhan. Kita harus menantikan Dia dan Dia melihat kita benar-benar hidup di dalam firman-Nya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, janganlah padamkan roh. Perkataan ini juga mau mengatakan kepada kita, Tuhan memberikan semangat kepadamu, memberikan roh kepadamu, memberikan kepadamu kekuatan menjalani hari-hari hidupmu. Oleh karena itu, jangan padamkan roh. Engkau terus bersemangat di dalam hidup ini melakukan kehendak Tuhan. Jalani hari-harimu dengan penuh semangat. Sekalipun banyak hal-hal yang belum engkau mengerti, apa yang akan terjadi pada esok hari, jalani hidupmu bersama dengan Tuhan. Tetap semangat, dan roh itu akan mengajari engkau untuk melakukan sesuatu kebaikan-kebaikan untuk dirimu dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dikatakan juga, jangan anggap rendah nubuat-nubuat. Bapak, Ibu, saudara-saudara, apa yang difirmankan oleh Tuhan di dalam Alkitab, apa yang dinubuatkan para nabi, baik di Perjanjian Lama maupun di dalam kitab Perjanjian Baru, kita tetap berada di dalam kasih Tuhan. Kita melihat apa yang dikatakan oleh firman ini, supaya kata-kata firman ini sekalipun belum terwujud, tetap kita percaya bahwa Tuhan sedang merancang hari yang baik itu, dan kita tetap memegangnya, meyakini firman Tuhan, sehingga hidup kita tetap terkontrol untuk kehidupan yang sepadan dengan firman Tuhan. Kemudian dikatakan juga di dalam teks ini, jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kadang-kadang orang tidak sabar menanti ketika melihat bahwa hari Tuhan belum datang. Hari ini belum datang, besok belum datang, 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun. Bahkan kadang-kadang orang mengatakan, saya telah tua dan saya tidak melihat bahwa Tuhan akan datang. Dan itu sama sekali tidak mungkin kedatangannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, banyak orang yang sepele dengan hal-hal yang demikian. Tetapi dia kehilangan saat-saat di mana dia akan diberkati oleh Tuhan.
Sering sekali dia justru melakukan berbagai kejahatan-kejahatan karena dia berpikir bahwa tidak ada hukuman terhadap kejahatan-kejahatan yang dilakukannya. Tuhan pasti datang. Dan dia akan datang untuk membawakan kehidupan yang kekal bagi orang yang percaya dan yang setia, atau hukuman kebinasaan bagi mereka yang jahat. Dan ini tidak dapat kita ubah dan kita sanksikan. Tuhan pasti akan datang. Dia akan datang kembali dan dia akan membawa hidup yang kekal atau kematian yang kekal, hukuman kepada orang-orang yang jahat. Karena itu, jauhkan dirimu dari segala jenis kejahatan. Apa saja yang menggoda kita untuk melakukan kejahatan, hindari. Sekalipun banyak kejahatan-kejahatan ini dapat kita ambil untuk kepentingan diri kita mendapatkan berbagai jenis hidup yang lebih baik, keuntungan yang melimpah, tipu muslihat yang memberikan kita keuntungan-keuntungan. Tetapi dalam hal ini, ingat bahwa Tuhan akan datang. Dan ketika dia datang, maka semua akan dihakimi. Orang yang jahat akan menerima kematian yang kekal. Oleh karena itu, hindari segala jenis kejahatan. Jika ada orang yang merayumu untuk melakukan yang jahat, katakan, tidak, saya tidak akan hidup untuk kejahatan. Sebab Tuhan akan datang dan akan memberikan penghukuman bagi yang jahat. Mari kita hidup di dalam kebenaran, karena kita akan menjumpai Kristus. Tuhan kita akan datang kembali. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus datang, dia berharap orang yang percaya itu tak bercacat. Tak bercacat artinya tetap setia kepada kehendak Tuhan, tetap fokus kepada firman-Nya, taat kepada Yesus, meskipun di dalam berbagai kesulitan-kesulitan yang dialami. Kita harus dipelihara dengan sempurna, karena memang itulah yang dikehendaki Tuhan. Maka kita harus menguduskan diri kita, memelihara diri kita, membuat diri kita tak bercacat, supaya ketika Tuhan datang kedua kalinya, dia melihat kita setia. Dia yang memanggil kamu adalah setia, maka ia juga akan menggenapi. Teks ini mau berkata bahwa karena Allah setia, mari kita setia. Karena Allah setia kepada janjinya akan memberikan kita hidup yang kekal, maka kita juga harus setia untuk menguduskan diri kita. Kita harus hidup di dalam kebenaran Allah. Dan orang yang benar akan menunjukkan imannya di dalam perbuatannya setiap hari. Dan dia tidak memandang kepada situasi, kepada keadaan, sekalipun kesulitan-kesulitan hidup, karena dia bergantung kepada Tuhan. Dan orang yang bergantung kepada Tuhan akan dapat melewati hari lepas hari. Dan orang yang bergantung kepada Tuhan akan didapati bahwa dia tak bercacat di dalam kehidupannya. Kiranya Advent ketiga ini memberikan sukacita kepada kita dan semakin meneguhkan hati kita, sehingga kita akan bersukacita menerima kedatangan Tuhan, dan kita akan diberikan tempat bagi orang-orang yang menang. Tuhan memberkati kita. Salam. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu bahwa Engkau mengajarkan kepada kami untuk kami boleh menunjukkan hidup sebagai orang yang beriman, bahwa kami percaya kepada Tuhan dan terus melakukan kehendak-Mu sehingga kami tak bercacat sampai pada kedatangan-Mu kembali.
Tuhan berkati kami. Dan kiranya pada minggu Advent ketiga ini, kami akan mendapatkan segala pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Puji Tuhan.